Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dan menolong kami melewati semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Tertulis demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa kehidupan jemaat mula-mula, orang-orang yang percaya pada Kristus dituduh sebagai kanibal, pemakan daging dan peminum darah manusia. Menurut Justin Martyr dan Athenagoras, dua orang apologet yang hidup di abad kedua, Kekaisaran Romawi memberikan tuduhan ini karena mencap bahwa perjamuan kudus yang dilakukan oleh orang-orang percaya saat itu benar-benar merupakan satu hal yang dilakukan dengan melibatkan tubuh dan darah manusia. Dengan tuduhan ini, orang-orang yang percaya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita perhatikan kembali Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia mengadakan Paskah bersama para muridnya. Dalam perayaan Paskah itu, Tuhan memberikan arti yang baru. Yang tadinya Paskah sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, menjadi keluarnya semua manusia dari perbudakan dosa melalui karya pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus memberikan tubuh dan mencurahkan darahnya untuk pengampunan dan keselamatan kita. Di antara berbagai perintah dari Tuhan, salah satu perintah yang perlu kita lakukan adalah perintah untuk melaksanakan perjamuan kudus, yaitu memakan roti dan minum cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ini bukanlah suatu tindak kanibalisme seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Roma, tapi merupakan suatu tindakan untuk memperingati kematian Kristus. Ada 4 tujuan dari pelaksanaan perjamuan kudus. Yang pertama adalah menjadi satu dengan Kristus. Kita jadi satu dengan kematian dan kebangkitannya lewat iman kita dan melalui partisipasi kita di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, memperingati akan karya salibnya. Melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan karya Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan kekal. Yang ketiga, memberitakan tentang kematian dan pengorbanannya. Dengan mengikuti perjamuan kudus, kita memberitakan kabar tentang kematian dan pengorbanan Kristus yang membebaskan semua umat manusia. Yang keempat,
Tujuan dari perjamuan kudus ialah mensyukuri anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, yang Ia nyatakan dengan datang sebagai manusia dan berkorban untuk penebusan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak lupa untuk melakukan perjamuan kudus dalam kehidupan kita, bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas pelayanan, bersama orang-orang percaya lainnya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, agar kita mengingat dan memberitakan kematiannya sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua di akhir zaman, sebagai hakim dari segala hakim dan raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah pencipta semesta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa karena kemurahan-Mu, kasih-Mu, lewat firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kami mengerti akan arti perjamuan kudus. Engkau datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan lewat perjamuan kudus, kami menjadi satu dengan Engkau dalam kematian dan dalam kebangkitan-Mu. Kami memperingati akan karya salib-Mu, memberitakan tentang pengorbanan-Mu, dan mensyukuri akan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau mengampuni kami dan membebaskan kami dari penghukuman yang kekal, memindahkan kami dari maut kepada hidup, dan menjadikan kami sebagai pewaris janji-Mu, yaitu janji kehidupan kekal selama-lamanya dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat membalas akan kasih-Mu. Kami mau bersyukur dan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kelepasan dan kemenangan, menyatakan mujizat-Mu yang heran dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu dalam jalan-jalan-Mu, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.